Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang footnote. Ini ada contoh penulisan di mana penulisan ini terdapat kutipan atau diambil dari beberapa sumber. Di sini sebagai contoh, kita akan menambahkan footnote di dalam tulisan ini. Jadi footnote ini nanti akan ada tanda tersendiri, akan kita buat di tulisan bagian belakang. Seperti contoh, Donald Hazarders ini memberikan pengertian tentang sebuah sistem elektro. Nah, nanti kita akan buat tanda di bagian belakang disebut dengan footnote. Untuk ini, pembuatan footnote ini banyak digunakan pada saat penulisan karya ilmiah. Seperti ada Larry and Nancy. Nah, kita akan menggunakan insert footnote ini. Kemudian untuk melihatnya, kita menggunakan reference ini, menu reference. Tadi referensinya sedang aktif. Nah, kita akan menambahkan, kita klik dulu referensinya apabila sudah menentukan posisi yang tepat untuk pembuatan footnote. Di grup footnote, ini ada insert footnote. Kita tinggal klik, kemudian ada insert endnote, dan ada next footnote untuk next atau selanjutnya. Kita klik insert. Nah, di bagian bawah dari lembar kerja kita akan bertambah angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita coba ini sebagai contoh untuk pembuatan footnote. Jadi ini belum tentu sesuai dengan yang di atas ya. Ini dibuat Donald Electro, dipercetakan Bengkulu 2020 halaman 23. Kemudian kita akan mencoba menambahkan. Nah, ini di bagian belakang sudah ada tanda 1, berarti footnote-nya footnote yang pertama. Kemudian kita coba yang kedua di Larry and Nancy long. Ya, kita tambahkan juga footnote-nya di bagian belakang. Nah, nanti akan berurutan menjadi 1 dan 2. Kita klik insert footnote, akan bertambah di bagian bawah. Seperti ini, kita tulis dulu. Ya, ini angka 1, ini berubah menjadi angka 2. Jadi ada 2 footnote. Namun belum ada sumber yang terlihat. Ya, kita tulis sebagai penulisnya adalah Larry and Nancy. Kita tulis di bagian bawah sumbernya Larry. Nah, untuk format penulisan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ini adalah footnote yang kita buat. Ada 2 footnote dalam satu lembar ini. Nanti kalau di next lembar nanti akan bertambah menjadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita arahkan ke arah sini, nanti akan keluar sumbernya. Nah, akan keluar sumber dari penulisan footnote di bagian bawah. Ini menandakan bahwa footnote kita sudah berhasil. Nah, sini ada tulisan Larry. Begitu juga kita arahkan ke nomor 1, akan keluar. Nah, kemudian ini nanti bisa kita tambahkan ke dalam kutipan atau citation dan bibliografi atau daftar pustaka. Berikut cara pembuatan footnote. Ini insert footnote. Kemudian kita akan lanjut dengan review, yakni di sini kita akan menambahkan komen. Biasanya kita mau melakukan yang namanya penulisan deskripsi atau membuat review, maka kita klik new comment. Kita menggunakan menu review di new comment. Nah, di sini ada tambahan, atau kita bisa membuat tulisan di dalam sini menandakan bahwa yang kita blog itu ada kesalahan, atau kita mereview tulisan yang ada dalam kita blog seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan penulisannya, misal sebagai contoh, atur awal paragrafnya. Kita anggap ini salah karena di awal paragrafnya tidak ada awal paragraf di paragraf ini, seperti yang di bawah. Nah, ini kita coba lagi yang lain, mereview dari tulisan yang disampaikan ke kita. Sebagai contoh, ini kita tambahkan reviewnya. Lalu kita tambahkan referensi. Jadi footnote. Jadi di sini belum ada footnote-nya, jadi minta ditambahkan. Kita bisa menambahkan seperti ini agar penulis bisa merubah sesuai dengan arahan kita di komen ini. Nah, komen bisa kita hapus atau kita bisa previous, kita kembali ke sebelumnya.
Previous ini berfungsi untuk sebelum komen yang kedua, sedangkan next itu setelah komen yang pertama. Ini bisa kita tambahkan sebanyak mungkin agar pada saat kita review orang bisa membacanya dengan baik. Inilah fungsi dari komen. Kita bisa menghapus komen ini dengan delete, atau kita bisa melihat sebelumnya dengan klik previous. Kita klik new, kita klik delete, maka hilang. Untuk menambahkan, tinggal kita klik new comment. Ya, ini kita bisa hapus, nah akan hilang. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apabila kita mau mereview satu kata saja, kita blok satu kata. Tapi apabila kita mau mereview satu paragraf, maka kita tinggal klik atau blok satu paragraf. Misal dalam satu paragraf ini ada dua, seperti ini. Ada komen 2 dan komen 3, YG-nya kita blok, jadi jangan menggunakan kata singkatan. Nah, jadi dalam satu paragraf itu bisa berbagai macam atau berapa banyak komen yang bisa kita masukkan, terserah dari kita. Seperti ini contoh dari komen. Ya, jadi kita bisa menambahkan, ya, ini fungsi dari komen untuk memperjelas apa yang salah dari penulisan. Jadi kita bisa menambahkan lagi dengan klik new comment apabila masih ada yang mau di-review. Ya. Sampai ke bawah. Mau di-review, kita tinggal blok satu paragraf misal, tambahkan new comment, dan kita bisa tulis, tambahkan sumber dan rubah penulisan dengan menggunakan kata baku. Ini sebagai contoh dari penulisan. Artinya, kembali lagi, review itu tergantung dari apa yang mau di-review. Oke, baiklah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang backborder. Backborder ini banyak sekali manfaatnya, memberikan bingkai di lembaran kerja kita. Ini ada stylenya. Style ini jenis yang akan kita gunakan. Bisa garis putus-putus atau langsung garis yang triple seperti ini. Nah, di bagian preview nampil, kemudian kalau sudah kita okekan. Nah, jadi di lembar kerja ini backbordernya adalah garis. Sekali lagi kita klik back layout, kemudian back border. Selain tadi garis, kita bisa menggunakan warna. Warna sebagai contoh kita kasih warna merah atau red agar lebih jelas perubahannya. Nah, seperti ini. Ada perubahan menjadi warna merah dari bingkainya. Namun kita bisa mengganti dengan seni atau artistik dengan gaya yang lain menggunakan art. Di sini kita pilih none-nya, kita klik, kemudian kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan sampai dengan ke bawah. Masih banyak pilihan-pilihan yang dapat kita gunakan. Sebagai contoh seperti ini dulu kita okekan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi bingkai seluruh lembaran kerja kita mendapatkan bingkai yang sama. Namun kita bisa merubah bingkai ini hanya dalam satu atau beberapa lembar saja, seperti apply itu. Dan di sini kita nonkan, kemudian kita bisa oke, semuanya hilang. Itu untuk menghapus dari bingkai. Namun kita bisa membuat bingkai dalam satu lembar saja. Kita klik non, pilih salah satu, kemudian kita di apply itu, kita klik, kita pilih this section, artinya di mana mouse yang sedang atau kursor yang sedang aktif di lembar kerja yang mana kita okekan. Nah, disitulah bingkainya akan dibuat. Jadi lembar kerja kita yang ini karena bukan tempat kursor yang aktif, lalu kita bisa memilih juga dengan this section prospect only. Akan bertambah di bagian atas di lembar pertama, namun di sini karena ada satu ini sudah aktif, maka lembar pertamanya tidak aktif. Ya, kita klik, kemudian di sini ada yang namanya shading dan ada namanya border. Ini shading ini memberikan warna pada tempat penulisan kita. Itu shading. Di sini ada clear, ada solid. Kita okekan, nanti akan berubah dari tampilan di bagian belakang
penulisan kita, sama seperti hasilnya seperti ini. Jadi latar belakangnya berwarna merah, tapi bukan kertasnya yang berwarna merah ya. Untuk kertasnya kita bisa ganti dengan back color. Kita di shading, kita ganti menjadi clear agar tulisan jelas. Oke, maka normal kembali. Nah, ini ada back border untuk mengatur lembaran kerjanya. Nah, di sini ada border. Kita bisa gantikan none atau beberapa pilihan. Ini kita bisa pilih option. Untuk bordernya ini ada top bagian atas bordernya. Ini kita ganti dengan, atau kita tambahkan. Oke, kita okekan 31 pt. Inilah pengaturan atau tata cara pembuatan dari border, serta komen dan footnote. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.